Tradisi potong rambut bayi dalam Islam. Saat 7 hari kelahiran, disunahkan untuk mencukur rambut bayi. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika cucunya Hasan dan Husain lahir. Beliau menganjurkan untuk memotong rambut bayi tersebut, lalu bersedekah dengan perak seberat rambut yang dicukur itu. Ada sejumlah amalan sunnah bagi bayi yang baru dilahirkan dari orang tua sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan seorang anak. Kelahiran bayi dalam sebuah keluarga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kebahagiaan bagi setiap pasangan suami istri. Lantas, apa saja sunnah yang dianjurkan bagi bayi yang baru lahir? Berikut ini penjelasannya yang dirangkum dalam kitab Fiqh As-Sunnah Li'an Nisa karya Abu Malik Kamal dan buku Kebidanan dalam Tinjauan Islam karya Marianto Nur Samsul. Sunnah kelahiran bayi yang pertama adalah mengumandangkan azan dan iqamah di telinganya. Ketika bayi baru lahir, sang ayah dianjurkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan bayi dan melantunkan iqamah di telinga kiri bayi. Pemberian azan dan iqamah tersebut bertujuan agar sang bayi mendapatkan kalimat pertama kali dalam hidupnya adalah kalimat thayyibah yang pada akhirnya bertujuan agar terlindungi dari godaan setan. Kedua, melaksanakan akikah pada hari ke-7 kelahiran. Akikah dianjurkan 7 hari kelahiran bayi dengan menyembelih kambing untuk bayi laki-laki 2 ekor, kemudian untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Syarat bagi hewan yang akan disembelih pada waktu akikah sama dengan syarat hewan yang disembelih pada waktu kurban. Yang ketiga adalah memberi nama yang baik. Orang tua dianjurkan memberi nama yang baik kepada anak yang dilahirkannya karena mengandung doa dan harapan untuk masa depan. Sebagaimana dituangkan dalam sebuah riwayat dalam Samurah, berkata Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari ke-7-nya, dan diberi nama pada hari itu, serta dicukur rambut pada kepalanya." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai.
Keempat, mencukur rambut bayi. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencukur kepala Hasan Husain pada hari ketujuh mereka. Lalu mereka pun dicukur dan beliau bersedekah dengan perak seberat rambut mereka. Kelima, memberikan ASI selama 2 tahun. Seorang ibu dianjurkan agar memberi ASI selama 2 tahun sejak bayi dilahirkan. Anjuran ini juga diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Keenam, membacakan doa. Mendoakan bagi yang baru lahir sangat dianjurkan sebagai wujud rasa syukur dan harapan agar diberi kebaikan kepada bayinya. Bagi orang tua muslim, salah satu doa yang dapat dipanjatkan adalah doa yang pernah dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai berikut. Robij'alni muqimas salati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang-orang yang tetap menjalankan sholat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Ketujuh, mentahnik bayi dengan kurma. Tahnik adalah mengunyah kurma hingga lembut, kemudian memasukkan ke dalam mulut si bayi. Hal ini termasuk sunnah bagi bayi yang baru dilahirkan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Musa berkata, istriku melahirkan seorang anak. Lalu aku membawa anak itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memberi nama Ibrahim, kemudian mentahniknya dengan kurma dan mendoakan doa-doa untuk keberkahannya. Demikianlah 7 sunnah bagi bayi yang baru lahir yang bisa dilakukan oleh orang tua sebagai wujud rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari sisi hukumnya, akikah adalah termasuk sunnah muakkad.
yaitu sunnah yang harus diutamakan. Khususnya bagi orang yang mampu, dianjurkan untuk melakukan akikah pada saat bayi berumur 7 hari. Adapun manfaat daripada mencukur rambut bayi tersebut tidak lain adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada sekujur tubuh bayi pada saat ia melewati jalan lahir. Hingga saat ini, belum ada penemuan ilmiah yang membuktikan bahwa bayi yang baru lahir tidak boleh keluar selama 40 hari. Namun, tidak ada salahnya selama 40 hari itu sebaiknya banyak beristirahat untuk mengembalikan pemulihan kondisi kesehatan baik ibu maupun bayi. Terkait dengan potong rambut atau cukur rambut, dari segi bahasa Arab, akikah berasal dari kata al-qat'u yang berarti memotong. Kata ini memiliki dua pengertian. Makna pertama adalah memotong rambut bayi yang baru lahir, sementara makna kedua memotong atau melakukan penyembelihan hewan. Hukum akikah anak perempuan serta laki-laki merujuk pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang berbunyi, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2735, Abu Dawud nomor 3165. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa nomor 1165. Maksud kata tergadaikan di kalimat tersebut di antara pendapat para ulama adalah anak yang tidak diakikahkan lalu meninggal dunia, maka anak itu tidak akan memberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Hukum akikah anak perempuan serta laki-laki adalah sunnah muakkad menurut jumhur ulama. Sedangkan tata acara akikah sudah dijelaskan oleh para ulama dengan berdasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dilakukan. Disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah bahwa jika bayi lahir siang, maka sudah termasuk hari pertama dari 7 hari.
Sedangkan jika bayi dilahirkan pada waktu malam, tidak termasuk dalam hitungan hari pertama adalah hari berikutnya. Dalam pelaksanaan mencukur rambut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan al-qas'u, yaitu mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lainnya. Yang termasuk ke dalam al-qas'u contohnya antara lain mencukur rambut secara acak atau tidak beraturan, mencukur rambut di bagian tengahnya saja dan membiarkan rambut di bagian sisi kanan dan kiri kepala atau sebaliknya. Serta mencukur rambut bagian depan kepala dan membiarkan yang belakangnya. Perlu diketahui, mencukur rambut bayi setelah lahir mempunyai banyak manfaat. Dengan mencukur rambut artinya membuang rambut yang jelek atau lemah, dan dengan rambut yang kuat akan lebih bermanfaat untuk kepala. Mencukur rambut juga bermanfaat untuk membuka lubang pori-pori di kepala agar gelombang panas bisa keluar melaluinya dengan mudah. Selain itu, dengan terbukanya pori-pori kepala juga bermanfaat untuk menguatkan indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran bayi. Info ini didapat dari Tim Konsultasi Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nurus samawati wan nuru syamsi wal qamari. Allahumma sirul lahir nurun nubuwati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Ya Allah, cahaya langit, matahari, dan rembulan. Ya Allah, rahasia Allah, cahaya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Demikian hukum mencukur rambut dalam Islam yang harus kita ketahui. Semoga memberi manfaat, menambah ilmu, dan mengobarkan semangat untuk mewujudkan semua kebaikan soleh dalam Islam.